Selamat pagi, siang, sore, dan malam. kembali lagi bersama kita di Shutter Talks episode gak tahu lupa dan entah jadi ketiga atau keempat gak tahu. Keempat ya harusnya ini. Makanya kalau dari urutan take kita keempat, tapi urutan episode sama upload gak tahu ya. Ya kembali lagi bersama saya Noval Dan saya Salman. dan jangan lupa kita lagi di mana ini Mas? Di Batok Cafe ya. Batok Cafe. Tempatnya tetap di Empu Kanwa. Ya. Jadi kalau kalian dari Nagara lurus saja dekat pertigaan. Jadi tempatnya enak, cozy. Kita lagi di lantai 2-nya. Asik sih tempatnya. Asik tempatnya. Buat nyuri asik ya. Iya. Nah, kayak ada yang baru ya dari Mas Salman nih. Menghilangkan penat. Menghilangkan penat, ngilangin ini. Sial, ngilangin sial. Ngilangin sial. Nah, kalau kemarin kalau misalnya kita upload di konten episode yang take nomor 3 dengan displaynya seperti itu, sekarang ganti display. Jadi tahulah kita mau bahas apa nih. Apa ya? Apa ya guys? Ya, judulnya ada sih. Judulnya ada sih, kalian tinggal baca sih. Jadi kita bakal bahas kamera digital untuk still fotografi. Karena kemarin kan kita udah bahas yang analog ya. Ya. Dan kita udah berkeluh kesah, dan di sini kita memberikan 2 contoh yang sering kita pakai lah. Bukan sering sih, yang salah satu sering dan yang ini aku jujur baru nyoba, dipinjemin temanku. Sekarang coba nanti review sedikit lah tentang Instax ya. Karena kita baru pertama kali nih nyoba nih. Jadi kayak salah satu kamera yang harganya masalahnya cukup mahal. Di era-era harga kamera baru udah dapat mirrorless gak sih harusnya? Mirrorless bekas, DSLR full frame. Hah? Udah dapat. Anjay. Tapi nggak tahu temenku kenapa milih ini ya. Jadi mungkin kita dari kemudahan atau kesulitan dulu lah. Atau mungkin plus minus atau apa enaknya nih? Apa ya? Dimulai dari apa yang dipakai dulu aja. Apa yang dipakai dulu ya? Nah, Mas Noval sendiri kalau lagi foto walk biasanya pakai device apa? Aku jujur paling sering pakai ini kamera Canon 700D. Jadi itu kamera yang aku punya. Dan ya lensanya masih lensa fix lah. Jadi, bukan lensa kit. Oh, fix ya. Fix terlalu bagus gitu. Ya lensa kit. Nah, jadi selama foto walk dari pertama sampai sekarang pakainya itu terus. Kalau Mas Salman nih? Berhubung kamera belum ada jadi ngerental. Rental ini coba-coba. Tapi yang kayaknya yang feel di hati adalah Nikon. Ya. Nikon seri berapa tuh? Karena nyari yang paling murah, kadang coba yang D5100 atau yang D3200. Cuma memang kendalanya dari yang kamera tua bangka ini, hitungannya udah tua kan? Iya sih, tua banget. Itu kendalanya banyak. Kayak apa tuh? Kayak dari kualitas foto, yang sebenarnya sih nggak yang jelek-jelek banget, tapi hasilnya itu cenderung non konsisten, apalagi kalau manualan. Memang kan tergantung user sih kalau manual kan. Cuman memang aku ngerasainnya itu agak inkonsisten dari segi hasil. Atau mungkin karena ini ya, produk yang Mas Faris rental tuh anggapanlah meskipun di seri yang sama tapi bukan produk yang bersama. Kayak gimana? Kayak misal nih, aku punya rentalan. Aku pasti punya seri yang sama banyak. Jadi kayak Mas Faris tuh atau Mas Salman dapatnya itu yang misal produk A, B, C dengan seri yang sama ya. Pertama Mas Salman minjem dapat seri A. Habis itu besoknya ternyata dapat produk yang ke B. Kalau yang Nikon sih kayaknya enggak, cuma satu kayak. Oke. Tapi lensanya yang kurang. Lensa gitu. Agak kotor dan dikit juga. Ya istilahnya rentalan susah lah ya. Karena kita ya minjem dan ala kadarnya. Kecuali kalau kita nyewa body dan juga nyewa lensa yang terpisah ya. Iya. Nah kalau Mas Salman nih, biasanya kalau pakai Nikon tuh, kan tadi bilang ada kayak inkonsistensi. Iya. Cara Mas Salman mengurangi biar mengurangi inkonsistensi itu biar jadi lebih konsisten gimana sih? Foto beberapa kali sih. Kalau yang objeknya itu bisa difoto beberapa kali. Kalau miss momen atau momennya
sepersekian detik ya udah. Ya udah apa Jelek-jelek kadangnya. bagus. Tapi kalau bisa diulang, aku ulang. Kadang aku acuannya pakai itu loh apa? Exposure kompensasi Oh, yang di bawah minus sampai plus itu. Iya. Biasanya aku taruh di -1 atau bawahnya 0 dikit. Oh. Nah, soalnya kalau di 0 itu terang banget. Ya sih, sama kayak aku pakai di 700D ini sama sih. Kadang-kadang kalau pakai meskipun aku udah setting di ISO yang nggak terlalu tinggi dan shutter speednya pas, meskipun udah dapet di apa angka 0, tapi kalau menurutku terlalu cerah banget sih Mas. Jadi mainnya sering ku turunin lah. Ya entah mungkin karena dari segi sensor, lensa atau apanya itu kan kita juga nggak sampai ngulik-ngulik banget ya. Ya pokoknya kita enjoyer lah. Enjoyer ya. Bahasa apa ini ya? Casual user. Iya, pokoknya kita pakai udah ya kalaupun perlu pasti kita ngedit sih. Karena kan kayak apa ya? Hasil meskipun di kamera tersendiri kan pasti ada kayak pengaturan dari saturasi dan ini sebagainya. Terus mungkin kalau di kamera-kamera mirrorless ataupun apa kan dia bisa istilah kayak apa ya HSL-nya lah, kayak misal warna hijau modi seperti apa warna ini kan aku ya karena belum pernah nyoba jadi kayak kurang tahu juga sih. Kayak tapi pernah lihat kayak gitu. Nah karena kalau di sini aku pasti biasanya settingannya setting standar sih. Standar aja ya. Karena soalnya nanti dimainin lagi ya. Iya karena kita lebih main edit sih. Karena kalau jujur dari layar kamera sama layar di HP, monitor ataupun pasti beda. Jadi daripada ngelihatnya dari kamera mending udah pas nunggu dipindah aja. Terus kira-kira apa lagi kalau kesusahan pakai terutama DSLR? DSLR ya? Mungkin kalau misal kita pengen ngefoto burst. Jadi kan dia continuousnya kan nggak kenceng kan, nggak cepat mirrorless kan, karena dia ada mirror yang ceklek lah itu paling kan cuma berapa frame per second kan. Jadi aku pernah nyoba kayak misalnya mau lagi ngefoto, anggaplah lagi orang lewat gini kan, kan nggak mungkin kan kita ngefoto sekali, tapi orangnya udah dari ujung lah. Mending kan kita ngefoto dari orang yang sebelum lewat kamera sampai setelah kan, jadi kan kita bisa milih mana yang pas gitu. Cuma kan ya itu, karena terlalu lama kan, jadi kadang foto nih orangnya di sini. Terus pas foto kedua udah di sini. Ada jedanya lumayan sih. Itu yang bikin apa ya kalau ngefoto burst menurutku kurang sih. Ya karena DSLR juga sih. Jadi ya mau gimana lagi lah. Tapi kalau untuk Mas Salman pakai Nikon ya, kita karena Mas Salman pakai Nikon ya sama DSLR lah. Itu kalau pernah nyoba continuousnya atau burstnya itu nggak sih? Burstnya beberapa kali nyoba dan kalau apa namanya dalam kasus pemakaianku sih nggak terlalu butuh yang burst banget. Jadi kalau misalkan ada objek dan aku taruh pengen subjeknya ada di tengah frame, aku nunggu subjeknya benar-benar di tengah, biar apa namanya ketika kalau burst takutnya ke skip itu tadi. Jadi aku mending nunggu itu aja. Cuman yang jadi PR adalah autofokusnya. Autofokusnya terlalu lama ya kalau di DSLR ya? Ya, kalau pakai live view itu memang lambat banget. Benar-benar lambat, bahkan sampai beberapa detik kayak muter ngik terus nggak selesai. Tapi ya kalinya enaknya itu bisa pakai viewfindernya kan. Kalau pakai viewfinder itu lumayan cepet dikit, lebih mempercepat waktunya dikit lah buat fokus ya. Kenapa nggak coba pakai fokus mana? Apa karena kayak kadang-kadang kita ngelihat di viewfinder fokus tapi hasilnya ngeblur? Nah itu pernah pas kita ngefoto acara takbir keliling yang hari raya Idul Fitri. Itu kan kondisinya benar-benar gelap, minim cahaya lampu jalan bahkan. Aku nggak pakai live view, aku pakai viewfinder. Jadi apa yang aku lihat di viewfinder itu sama yang aku lihat tanpa kamera, sama-sama gelap. Dan itu aku pakai autofocus benar-benar nggak bisa. DSLR nggak bisa di situ. Iya, DSLR minusnya di situ kan. Karena aku juga pas di waktu takbir keliling, cuma aku pakai ini kan live view kan. Tapi sama sih, ngefokusnya dia lebih lama karena apalagi objeknya kan bergerak terus nih. Jadi kalau mau ngefokusin satu orang ini berarti kalau orang udah lewat ganti objek lagi fokus lagi susah. Makanya kadang-kadang juga
enaknya manual fokus, tapi itu minusnya kadang-kadang ya karena ada lah mata minus kan pasti ada kayak pengaturannya itu kan. Ini. Cuma kadang kita nggak perlu apa ya, karena udah pakai kacamata kan mikirnya udah pasti fokus nih. Ya. Tapi ternyata masih miss. Pasti monitor komputer. Iya, aku sering kan lihat. Bagus nih, bagus. Sampai rumah indah. Keren. Cir, ngeblur bangsa. Tahu, ya nanti kok gitu. Mau diedit kayak pakai AI buat di apa ya? Difokusin biar di enhance lah kita sebenarnya biar lebih fokus. Hasilnya kelihatan banget. Kayak pernah juga tuh ngefoto ini 3x3 di acara Jombang Fest. Kan beberapa kali kan banyak yang minta foto kan, foto grouping. Orang yang samping-samping fokus, yang di tengah enggak. Ya aku juga pernah sih kayak gitu. Anjir. Itu aneh sih fokusnya DSLR itu. Entah emang dari tipikal DSLR seperti itu kah atau emang kameranya tersendiri? Aku juga nggak tahu. Harusnya kameranya harus bisa mikir kan objek yang di depan itu yang mau kita fokusin. Iya, bukan belakangnya. Backgroundnya yang difokusin. Kalau kemudahan Mas Salman pakai DSLR, ya kita sebutnya digital atau DSLR. Dan kita digital pakai HP lah, Camtic ataupun apapun itu yang penting digital. Enaknya apa? Kemudahannya sih ya? Kalau dibanding yang analog ya, filenya mudah, murah, gampang dipindah. Bener. Yang paling nomor satu adalah murahnya sih dan efisiensi. Karena kita bisa ngefoto, hapus, beda sama kalau foto yang mau cepat diupload, mau cepat diedit ya digital. Kalau analog ya nunggu beberapa hari kan buat dicuci, buat di scan. Ya apalagi nyuci pun atau develop itu kita nggak selalu langsung ini kan, karena di Jombang belum ada tempat develop dan nyuci, bahkan jual raw pun juga nggak ada. Iya. Paling dekat di sini Surabaya, kamu cari. Nah kan itu pun aku sering kan kayak misal lagi mau develop ngirim, anggapnya ngirim hari ini, bisa jadi paling cepat besok datang. Jadi kalau misal file ataupun role yang ku kirim itu C41, kalau ECN kan nunggu lagi. Nunggu lama. Bisa 1 harian nambah ya. Iya sih. Kalau Mas Opal, kelebihan digital dibanding analog, kalau dibandingkannya sama analog ya? Kalau digital tuh, kalau kita analognya kita compare-nya tuh head to head ya, DSLR dan SLR. Biar enak nih, biar nggak ada jomblang lah. DSLR dan SLR enaknya kalau malam, DSLR ada flash built-in ya. Iya. Bahkan kalaupun kita siang-siang mau ngefoto kayak pakai cahaya flash yang ada efek-efek flash gitu, bisa. Sedangkan analog kan nggak, harus kita beli flash eksternal dan kita harus nyari yang istilahnya bisa support di kameranya itu. Iya sih. Nambah budget lah. Dan kita juga nggak tahu hasilnya bener apa enggak. Iya. Apalagi analog kan light meternya kan ini bukan, nggak bisa terlalu akurat kalau produknya udah produk bongkaran ataupun apa light meternya mati dan pernah direparasi, dan kan masih ada missnya kan. Berarti kalau disuruh milih mau foto work digital apa analog? Nah ini prefer dari ininya dulu sih ya. Kalau emang buat daily ataupun weekly photo walk yang dimana butuh konten cepat itu better digital. Tapi kalau emang lagi pengen dapat feels yang berbeda emang analog sih, karena kan kita pernah bahas tuh yang di episode sebelumnya di analog, haram untuk diedit hasil apapun ya udah. Sedangkan kalau ini kan kita masih bisa edit, hasilnya nggak yang bisa memanjakan inilah audiens lah. Itu sih. Karena kalau misal analog diedit ya udah melanggar kodrat ya. Itu haram. Soalnya itu kebutuhan profesional lah ya. Ya kalau kebutuhan profesional ya, kayak misal lagi kalian foto wedding atau apa dan ternyata lagi terlalu gelap, tapi kalian perlu mengenhance exposure-nya dikit, itu masih oke sih. Ya, karena nggak mungkin lagi ngadain photoshoot lagi kan. Iya, ya budget lagi, raw lagi ya kan. Bukan kayak DSLR di mana bisa dihapus, tinggal foto lagi, hapus, foto lagi, bisa di live view langsung kan. Dan enaknya ini sih, pernah nyoba ini nggak? Kayak bukan light trail sih, kayak yang object game.
terus yang backgroundnya bergerak. Jadi kayak sebutannya apa ya, aku lupa ya, rush hour atau apa gitu aku. Kayaknya itulah. Tahu. Pernah nyoba pakai analog gak? Kalau mode gitu? Oh, di analog. Belum. Itu pengen nyoba sih, cuman karena itu takut ya. Di digital aja susah loh. Digital susah sih. Kalau nggak pakai tripod ya. Iya. Meskipun kita pakai tripod, kan kita pernah nyoba yang di CFN. Oh, CFN pas tahun baru ya? Standing still gini aja. Gini. Itu nyari yang pas aja susah. Tetap nggak fokus. Iya. Gerakan kita ada mikro gerakan. Justru malah ini. Aku ngefoto pas di live view. Cerdik. Itu tadi. Pindah ke monitor. Soalnya anjir. Blur semua bangsa. Emang kalau kalau di layarnya mirrorless gimana? Iya, kalau di DSLR mungkin kita harus benar-benar di zoom lagi biar tahu. Iya, kalau biasa gini kita nggak bisa tahu fokus atau enggaknya. Karena pasti ada upgrade dari tiap produk kan. Iya. Soalnya digital tuh enak sih kalau buat foto, simple, fast lah, bisa fleksibel. Cuma itu tadi, kalau DSLR menurutku untuk ngefoto objek bergerak kurang sih. Ya sih. Karena kalau objek bergerak tuh kadang fokusnya ke belakang gitu kan. Nggak tahu lah, aneh emang, aneh. Tapi masih aku pakai karena cuma ada ini. Mau upgrade gimana? Ada budget bagi kalian yang mau sponsor, hubungi kami di bawah sini. Mungkin rental-rentalannya mau sponsori kita. Iya, mau biar kita nanti bisa memberitahu ke audiens kalau kalian butuh kamera sedikit menjilat. Atau mungkin langsung Canon atau mungkin Fuji ya, balapan ini yang balapan ya mau ya. Ya tapi kayaknya nggak mungkin sih. Kita aja ini UMKM kita. Usaha motret. UMKM, usaha motret kurang margin apa kurang apa nih? Kalau kemarin nyoba Fujifilm Instax ini. Instax ya. Jujur kalau dari. Ini seri apa sih? Ini tuh Instax Mini Evo yang harganya nggak ngotak itu. Yang nggak tahu lah, hanya kayak kamera mainan. Kukira berat. Build quality-nya ternyata ya ringan, tapi nggak terlalu kokoh banget, tapi nggak terlalu ringkih. Cuman kalau untuk dari segi foto ya kayak aku nyebutnya kamera bahkan bagusan Campix cuy. Iya, aku lihatnya iya sih. Karena dia sensornya kecil, karena dia ini kan Polaroid. Tapi Polaroid yang dipaksakan bisa hybrid, dan bisa dipasang memori, bisa digital, bahkan ini pun ada layarnya juga kan. Nah, cuman dari segi hasil foto aku malah kurang suka dari hasil ketajaman sih. Bahkan ngefoto dari dekat pun produk-produk dekat ya, anggapanlah ngefoto gelas minuman. Mungkin di ini bisa fokus ya, tapi kalau misal kita jeli nggak terlalu fokus banget sih. Emang dia udah ada autofokusnya, zoom juga ada, tapi kalau zoom tidak disarankan. Hasilnya benar-benar parah sih menurut gue ya. Tapi mungkin memang peruntukannya untuk cetaknya itu. Ya, dan juga dia keterbatasannya itu hanya di jarak tertentu bagusnya. Jadi kayak misal kita ngefoto, aku ngefoto Mas Salman nih dari sini. Ya. Itu bagus. Tapi kalau misal aku agak mundur, agak jauh, itu jelek. Dan itu kalau di zoom apa tanpa zoom? Tanpa zoom. Jelek. Kayak apa ya? Bukan gelap sih, kayak struktur. Misal anggapanlah struktur kotak gini ya. Tapi pas kita zoom itu kayak ada kayak pixelate-nya itu kelihatan banget. Mungkin dari megapikselnya emang kecil sih. Iya, dan juga sensornya kan. Sensornya kecil juga pasti. Memang peruntukannya ya buat seru-seruan aja. Seru-seruan, dan juga kalau buat photo walk sih masih bisa, tapi ya kalau kalian pengen bagus, better pakai Camdik lah. Camdik lebih oke. Karena kalau ini fokusnya ya sebutannya Polaroid kan kamera bucin. Iya. Karena ini lebih enaknya bisa di preview dulu, habis itu kita bisa hapus filenya, beda sama kayak Polaroid yang non hybrid ini. Dan dia untuk ada built-in flash, tapi kayak flashnya kurang sih menurutku, ya nggak terlalu cerah-cerah banget sih.
dengan harga segitu loh tapi. Tapi nggak tahu lah. Gimik. Emang jualannya bagus sih. Jualannya gimik banget sih, pinter sih. Karena dia mencari apa ya? Memenuhi kebutuhan pasar Polaroid sih. Ya. Jadi kalau untuk kalian para ciwi-ciwi yang ingin mempunyai kamera untuk perbucinan kalian dan kalian ada budget, Tapi nggak harus buat bucin kan, buat seru-seruan bisa. bisa. Tapi kan udah kayak brandingannya kamera Polaroid kan gitu. Bucin. Karena kan ya Polaroid tahu sendiri langsung print kan. Dimana orang-orang kan pasti foto hasil printnya kan tahu sendiri taruh di mana. Di Nah. dinding kamar. Menurutmu Polaroid itu brand atau istilah? Nah, itu sebenarnya sih Ayo. brand sih. Karena ada brand Polaroid. Ada, memang Nah. itu brand. Mungkin lebih tepatnya kita nyebutnya kayak kamera auto print ya. Apa ya sebutannya ya? Iya. Nah, yang kalian tahu, kalau kalian tahu ya komen bawah. Dari dulu kita nyebutnya selalu Polaroid. Iya, karena udah dari awal rilis juga sih, kayak kamera Polaroid gitu kan. Jadi kayak udah jadi segmen tersendiri kayak ya kita nyebut pompa air lah, jadi sanyo kan. Ya, Sanyo itu kan merek. udah merek. Jadi kalau mau pakai ini buat foto walk masih oke. Dan kemarin pas di hari Minggu kemarin tanggal berapa tuh? 10, Bukan anjir. 17. Ya sekitar ini gitu yang ada pakai Polaroid kaki. Kalau kita dia kan bikin di story kan. Ya. Kalau hasil fotonya kita perkecil dia lebih detail. Ya. Tapi kalau di lebarin ataupun di ukuran standar kita ngelihat dari HP ataupun dari monitor itu kelihatan banget kurangnya sih. Dan anehnya tuh gini coy. Ini lensanya cuma sekecil itu. Sekecil itu loh. Jadi ya Karena lebih gede HP-HP zaman sekarang. Dia pakai lensanya 28 mm f2.0. Fokus range-nya 0,1 meter sampai infinity. Tapi ya karena sensornya sih menurut gue. Jadi kalau dipikir-pikir mending sekalian analog sih daripada ini. Rezeki udah dapat DSLR full frame bekas. Iya, dan kalaupun kalian pengen cari yang ada vibes analog, mending analog sekalian daripada gini. Cuma kecuali kalau kalian pengen buat apa ya, quality time sama temen, terus pengen ada momen buat dicetak, ini paling enak karena istilahnya gini, kalian nyimpen filenya terus habis itu kalian bisa nyetak berulang kali. Berbeda sama kayak yang non hybrid. Ya, yang satunya lagi yang karena kan digital. istilah kalau non hybrid kan dia gini, foto udah langsung jadi kan. Ya kalau kita mau ngeprint berkali-kali kan nggak bisa. Sedangkan ini misal satu foto yang sama kita ngefoto gelas, mau kita print 10 kali pun bisa sampai habis kertasnya. Tapi kira-kira kualitasnya bagus yang mana ya? Soalnya kalau yang analog Fuji Insta itu kan benar-benar dicetak langsung ke kertasnya. Ya. Sedangkan ini kan pasti nggak langsung ke kertasnya. Istilah kayak ngeprint sendiri ya. Soalnya aku punya tapi belum pernah nyoba. Karena kertasnya juga lumayan harganya. 100.000 coy, mending roll film. 120 dapat 10. Mending roll film dapat 36 atau 27. Cuma 150 sih kalau sama develop ya. Sekitaran gitu. Tapi masih mending analog. Ya. Analog roll. Dan kayaknya sih kalau dari pertanyaan Mas Salman, bagusan yang langsung cetak sih menurutku ya. Harusnya ya. Karena dia kan nggak ada penyimpanan di prosesor itu kan. Ya, cuma memang nggak bisa digandakan fotonya. Nah, kalau misal dari segi analog dan juga DSLR dari buat foto wow, lebih prefer mana? Kalau tadi Mas Salman udah nanya aku nih, sekarang ganti tanya nih. Apalagi Mas Salman punya analog namanya Simina yang kemarin itu. Simina. Yang lensanya teropong tuh. Agak susah sih ya. Tapi anggaplah milih tanpa ada faktor-faktor. Mungkin analog sih. Analog. Jadi nggak ada faktor uang, nggak ada faktor apapun yang dikejar atau apa. Analog. Analog. Yes ya, setuju sih. Karena sumpah guys, kalian nyoba foto ya. Anggaplah ngefoto objek yang sama, satu pakai kamera analog, satu pakai kamera DSLR.
ataupun kamera digital mirrorless, full frame, half frame, bebas lah. Entah kenapa feels dari analog tuh kayak apa ya, retro vintage-nya itu enak, seru dilihatnya. Iya sih. Apalagi di roll-nya kan soalnya. Tapi mungkin karena kita suka yang kayak gitu, jadi kita suka. Iya sih. Tapi soalnya dari digital pun juga, digital bisa ngebikin foto-foto yang mungkin nggak bisa dibikin sama analog. Ya, setuju. Ada segmen yang analog ini oke, ada segmen yang digital ini oke. Jadi kayak ya preferan kalian suka yang mana? Berhubung kami berdua ini sukaannya vintage dan barang-barang yang sedikit menyusahkan diri. Entah dari segi kameranya, rollnya. Better itu sih, better analog sih. Jadi kalau kalian punya kamera dan pengalaman menggunakan kamera apapun itu, Camtic, terus DSLR, mirrorless, bisa kalian drop di bawah di komen ini. Ceritakan pengalaman kalian. Tapi kalau disuruh milih Hasselblad analog sama Hasselblad digital yang mana? Aku mending putar badan. Perbandingannya agak aneh anjir. Gak bisa lah. Itu udah apple to apple, udah benar-benar satu merek. Produsen yang sama. Perbedaannya cuma digital sama analog. Pilih yang mana? Jujur. Digitalnya 100 megapiksel. Bisu nggak pecah anjir. Itu sebenarnya setara kualitasnya sama medium format. Tapi kalau dari segi untuk landscape dan kita ngefoto jauh dan pin detailing, emang yang digitalnya sih nggak ngota sih. Tapi kalau buat analognya sih oke, tapi karena analog kan ada keterbatasan kan. Ya meskipun di zoom nanti kan pasti ada kayak grainnya dan juga pixelate pasti ada sedikit-sedikit. Ya kalau jadi digital ya. Ya itu sih. Yang mana tadinya? Ya digital aja. Tapi harganya nggak ngotak anjir. Sekarang gini, kau punya kotakannya buat analog ya. Kalau kau pengen jadi digital beli 100 juta anjir. Dapat bokongnya doang. Iya. Nggak dapat bodi tengah sama nggak dapat lensa. Iya. Kamu mending ini kau DP Brio. Anjir lah. Jadi kalau misal apple to apple, bukan apple to apple sih. Kelebihan dan kekurangan dari analog dan juga digital itu ada sendiri-sendiri guys. Ya. Jadi kalau mungkin aku bakal jelasin untuk segi analog dan Mas Salman bakal jelasin kelebihan dan kekurangan dari segi digital. Kalau dari segi analog, kelebihannya adalah kalian bisa explore hasil foto seperti apapun. Mau karakter seperti apa, mau kalian dapat tone warnanya seperti apa, kalian bisa milih dengan variasi roll yang banyak. Mau BW pun juga ada variasinya. Kayak misal kontras banget, ada yang biasa kayak gray biasa, kayak filter biasa, dan juga warna warm, cool, dan juga warna pernah lihat kayak ada yang sedikit warna putih juga itu. Aku lupa namanya. Scan produk lokal nggak salah. Nah itu kalau dari segi kalian nyari feels yang berbeda itu analog. Tapi kekurangannya adalah terutama di SLR ya. Kalau di point and shoot itu paling gampang. Rangefinder itu hampir sama kayak SLR tapi lebih kompleks SLR. Jadi kalau SLR itu lebih kita harus hati-hati sih. Dan apa ya? Kita harus benar-benar menggunakan gear tambahan kayak light meter eksternal pakai HP aplikasi. Karena dari situ mengurangi kemungkinan untuk kebakar lah. Mungkin gagalnya dikit. Dan juga kalau minusnya analog adalah keterbatasan biaya roll, bukan keterbatasan hasil foto. Karena satu roll paling murah itu 115, itu cuma 27 foto. Oh ya. Dan juga itu belum sama develop paling harga 50.000 ya, 160.000 untuk satu roll dan satu develop dengan hasil 27 foto. Tapi kalau mau roll yang bagus itu harganya 150-an, 36 foto lah. Itu sih mungkin ukurannya harga sih lebih mengeluarkan budget banyak lah. Budgetnya. Kalau yang digital, kalau nyari kekurangannya itu sebenarnya malah makin nggak ada sih. Soalnya kita benar-benar bisa melakukan eksperimen foto apapun dan kita langsung dapat hasilnya. Tapi kalau dari dicari-cari banget nih, mungkin
hasilnya bisa ada kemungkinan pecah kalau dari pikselnya yang apa ya, sebenarnya kalau di kamera gini perbedaan megapiksel besar kecil itu nggak ngaruh. Ngaruh kan ya. Bahkan yang DSLR versi lama banget yang masih pakai sensor CCD yang cuman 7 megapiksel atau bahkan 3 megapiksel itu juga bagus. Masih bisa menghasilkan hasil foto bagus. Jadi ya? sebenarnya kalau dari kekurangan itu ini mungkin ya? Ya mungkin biaya ini sih. Biaya harga beli, harga perawatan. Iya, sama lensa. Harga servis sama lensa, iya. Sama mungkin lebih ke gear-gearnya sih. Sama mungkin ini ya, kalau kekurangannya dari tiap DSLR, mirrorless punya kekurangan sendiri-sendiri mungkin sih. Cuma kalau dari segi komparasi antara digital dan analog, emang paling enak tuh digital sih emang. Iya sih. Cuma kita susah mendapatkan feels kayak foto hasil analog ke digital itu susah sih. Susah. Ya. Karena di editing mau dibikin film look pun tetap nggak bisa dapetin film look yang asli kayak analog. Dan mungkin untuk komparasi nggak terlalu banyak sih karena digital udah OP sih. Mau gimana lagi? Iya, paling simpel kalau di analog ya itu banyak apa ya? Kekurangannya banyak, terutama untuk buat foto walk ya. Tapi kalau kalian buat foto momentum ataupun lagi ada acara, itu masih enak sih. Cuma kalau buat foto kalian pasti anggaplah kalian seminggu 2 kali lah. Ya. Itu pemborosan banget sih. Yes. Beda kalau sama DSLR, mirrorless atau digital itu enak sih. Ya paling pembahasan simpel gitu aja sih. Mungkin kalau kalian punya pengalaman pakai digital, analog ataupun kamera apapun, bisa tulis di kolom komentar. Kalian mau menceritakan pengalaman kalian, kayak misal pakai kamera jenis ini bang saya bang, terus pakai lensa seperti ini, dan mungkin kalian punya tips and trick street fotografi yang bagus pakai digital, kayak pengaturannya, dan ini pakai jenis kamera apa, bisa terbaca. Ya mungkin seperti itu dulu lah ya, karena biar nggak panjang-panjang. Aku tahu kalian pasti nonton pun juga malas-malasan, apalagi sekarang ada AI di Gemininya YouTube. Kalian tinggal nanya summarise ini udah jadi. Tapi ya udahlah ya. Yang penting kita menjelaskan apa yang kita tahu ya. Ini opini kita pribadi ya. Jadi kalaupun kalian punya opini masing-masing ya kalian bisa kita diskusi bareng-bareng. Dan opini kita pun belum tentu benar. Pasti juga berkembang semakin hari. Mungkin bisa jadi besok kita enak digital ketimbang analog. Ternyata enak analog nih. Ya namanya juga manusia. Berubah-berubah. Ya mungkin itu aja ya. Dan tidak luput dari omongan kita kalau kalian berdomisili di Jombang. Silakan join kami. Silakan Jombang Morning Photo Walk. Langsung aja follow dan DM. Karena pasti kita pastikan setiap minggu pasti foto walk. Iya, dan kita pasti bikin poster. Bikin posternya Jumat, postingnya terserah kalau ingat. Nah. Jangan lupa like dan subscribe dan juga tinggalkan kolom komentar ya guys ya. Jadi tinggalkan kolom komentar. Tinggal komen gitu loh. Serah kau lah pokoknya. Ya udah saya Noval, saya Salman. Kami pamit undur diri, undur. Salam motret, salam jepret. Tetap memotret.